Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handini Tristiani dari Prodi Informatika Angkatan 19 NIM 51904111521. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berada dalam mata kuliah sistem cerdas yang diambil oleh Bapak Dr. Yoga Satria Eskom MK. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai teknik pencarian searching. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan itu merupakan salah satu sistem yang dibuat cerdas, sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, ataupun penalaran yang diberikan ke dalam sistem tersebut. Nah, sistem cerdas ini merupakan sistem yang mampu membantu manusia dalam menyelesaikan masalah pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan pengetahuan dan pembelajaran yang diinputkan. Jadi, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teknik pencarian atau searching, yang merupakan salah satu teknik penyelesaian masalah di dalam artificial intelligence. Teknik pencarian atau searching ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu blind search dan yang kedua heuristic search. Blind search. Nah, istilah blind ini atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Contoh dari metode blind search ini yaitu ada 6 metode. Yang pertama ada breadth first search atau BFS yang akan nanti saya bahas. Kemudian ada depth first search, depth limited search, uniform cost search, iterative depending search, dan bidirectional search. Kemudian ada heuristic search. Heuristic search ini merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Nah, di dalam heuristic search ini ada 6 metode. Yang pertama ada generate and test, hill climbing, simulated annealing, best first search, greedy best first search, kemudian yang terakhir ada A-star. Metode breadth first search atau BFS. Nah, jadi di dalam metode breadth first search ini, root node diekspansi. Maksudnya yaitu pencarian dengan metode ini menggunakan teknik di mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah root node diekspansi, kemudian setelah itu dilanjutkan ke semua suksesor dari root node yang juga diekspand. Nah, hal ini terus dilakukan berulang-ulang kali sehingga sampai ke leaf atau node pada level paling bawah yang sudah tidak memiliki suksesor lagi. Kemudian, pencarian dengan level berurutan. Nah, pencarian semua node ini dilakukan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada suatu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya sampai ditemukan solusi yang tepat. Kemudian, ada solusi yang ditemukan adalah yang paling baik atau optimal. Nah, di dalam teknik BFS atau breadth first search ini, solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling baik atau optimal. Ini merupakan keuntungan dari BFS, yaitu menjamin ditemukannya solusi yang paling baik, complete and optimal. Nah, BFS ini baik digunakan saat ruang memori tidak menjadi masalah. Artinya, menggunakan BFS ini dibutuhkan memori yang sedikit. Kemudian, untuk menemukan solusi yang mengandung unsur paling sedikit. Yang ketiga, ada beberapa solusi mungkin ada, dan setidaknya satu memiliki panjang jalur yang pendek. Dan jalur yang tak terbatas mungkin ada karena mengeksplorasi semua ruang pencarian, bahkan dengan jalan yang tak terbatas. Namun, BFS ini buruk ketika semua solusi memiliki jalan yang panjang atau beberapa pengetahuan heuristik, atau ada beberapa pengetahuan heuristik yang tersedia. Jadi, intinya itu BFS adalah mencari yang paling pendek. Jadi kalau solusinya memiliki jalan yang panjang, itu lebih baik tidak menggunakan metode BFS. Nah, bisa dilihat ini merupakan alur algoritma dari BFS. Nah, di sini ada start point-nya itu A. Ini merupakan tree dari algoritma BFS. Jadi alurnya yaitu dari kiri ke kanan, dari A, start point A ini, kemudian menuju ke kiri. Nah, kemudian di kiri ini dicek kondisi apakah terdapat solusi yang
tepat. Jika belum ada, maka dilanjutkan ke kanan, ke T. Nah, T ini apakah merupakan solusi? Jika merupakan solusi, maka alur akan berhenti di sini. Jika bukan, maka akan terus dilanjutkan sampai menemukan solusi yang tepat. Nah, alur ini berjalan dari kiri, kemudian ke kanan, seperti ini. Contoh kasus. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai pencarian rute terpadu. Oke, jadi saya akan mengambil contoh kasus mengenai pencarian rute terpendek dari Temanggung ke Yogyakarta. Nah, di sini saya mengambil tempat di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta, kampus 1 UI. Nah, ini dapat dilihat merupakan peta dari jalan dari Temanggung menuju ke Yogyakarta. Di sini ada Temanggung. Ini merupakan start point-nya, kemudian di Yogyakarta. Nah, dapat dilihat bahwa dari Temanggung menuju Yogyakarta ini bisa dilewati melalui 3 jalan atau 3 jalur. Yang pertama bisa melewati Tarakan ini, kemudian ke Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, dan dari Kebumen sampai ke Yogyakarta. Nah, kemudian di jalur yang kedua ada dari Secang. Nah, dari Secang ini ada 2 jalur, bisa melewati jalur yang ke Ambarawa atau jalur yang ke Magelang. Dan ini dari Magelang sampai ke Salam, kemudian sampai ke Yogyakarta. Yang dari sini, Ambarawa ini akan melewati Boyolali, kemudian ke Klaten, dan sampai ke Yogyakarta. Ini merupakan alur dari peta yang tadi ya. Di sini sudah ada beserta jarak yang sebenarnya, jarak dari kota antar kota. Nah, kemudian setelah dibuat jalur seperti ini dan kita mengetahui jaraknya itu berapa, nah setelah itu kita membuat tree atau alur dari algoritma BFS ya. Nah, ini jadi yang pertama T. T ini merupakan Temanggung, jadi start point-nya. Jadi kita akan menuju ke Yogyakarta. Yang pertama, dari Temanggung. Yang langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetek dari arah kiri. Di sini ada Wonosobo. Nah, dicek apakah Wonosobo merupakan solusi yang tepat, solusi yang saya cari atau solusi yang kita cari atau bukan. Nah, di sini Wonosobo bukan merupakan solusi yang tepat karena yang kita cari yaitu Yogyakarta atau kampus UTY. Jadi ini bukan merupakan solusi. Jadi setelah kita ekspansi Wonosobo, kita menuju ke S. S ini Secang. Nah, di S ini bukan merupakan solusi. Jadi kita mencari lagi solusinya, diekspansi lagi ke arah kiri. Nah, di sini ada Banjarnegara. Nah, di sini Banjarnegara juga bukan merupakan solusi karena kita akan menuju ke Yogyakarta. Nah, karena bukan solusi, kita mengekspansi lagi ke arah kanan. Kanan ada M atau Magelang. Nah, Magelang ini bukan merupakan solusi. Setelah itu, kita mengekspansi lagi ke arah A, arah kanan. Nah, Ambarawa ini bukan merupakan solusi. Setelah itu, kita kembali lagi ke kiri, mengekspansi ke arah kiri, yaitu di sini ada Purwokerto. Nah, Purwokerto ini bukan merupakan solusi ya, bukan merupakan solusi yang tepat. Kemudian, kita ekspansi lagi ke arah kanan. Di sini ada Muntilan, bukan solusi yang tepat. Kemudian ke arah kiri, ke arah kanan lagi, ada Salatiga, bukan merupakan solusi yang tepat. Nah, ekspansi lagi sampai menemukan yang solusi yang tepat. Setelah itu, kita ekspansi ke arah kiri. Di sini ada Kebumen. Nah, Kebumen ini bukan merupakan solusi yang tepat. Maka dari itu, kita mengekspansi lagi ke kanan. Nah, di level yang terakhir ini, kita menemukan Yogyakarta. Yogyakarta ini merupakan solusi yang tepat karena yang dicari yaitu dari arah Temanggung menuju ke Yogyakarta. Jadi alurnya yaitu dari Temanggung ke Secang, kemudian ke
Magelang, nah setelah itu ke Muntilan, setelah itu ke Jogja. Nah, jadi dapat diketahui bahwa pet yang tadi ini dari Temanggung ke Sedang, kemudian Sedang ke Magelang, Magelang ke Muntilan, Muntilan ke Yogyakarta ini ada jarak-jarak yang menjadi pet. T, Temanggung, Sedang, Magelang, Muntilan, Jogja. Nah, pet cost-nya itu totalnya jadi 70. Dari Temanggung menuju Sedang itu ada 14 km, dari Sedang ke Magelang ada 11 km. Nah, dari Magelang ke Muntilan ini ada 16 km, kemudian dari Muntilan ke Jogja ada 29 km. Jadi kalau di total semua ini, pet cost-nya itu ada 70 km. Nah, jadi solusi yang tepat itu merupakan jarak terpendek yang bisa ditempuh dari Temanggung ke Jogja ini bisa melalui Magelang, Muntilan, kemudian Jogja, melewati yang sini. Nah, melewati yang ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan tersebut mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.